Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran SKI, yang mana hari ini insyaallah kita akan bahas tentang memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi sebelum itu anak-anak, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, memberikan kita keselamatan di dunia wal akhirah. Fatihah. Ya, anak-anak dibuka paketnya halaman 107 ya, yang mana pelajaran ke-8 hari ini yaitu memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini menjelang usia 40 tahun, ya Rasulullah udah mau 40 tahun, beliau sering bertafakur. Apa sih bertafakur itu? Bertafakur itu mengasingkan diri untuk merenung atau menimbang dengan sungguh-sungguh ya. Mengasingkan diri ya. Tempat yang digunakan bertafakur itu adalah Gua Hiro atau di Jabal Nur. Nah, di pinggir kota. Ya, di pinggiran kota ya. Nah, di situ beliau dituruni Al-Qur'an melalui perantara malaikat Jibril. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, dengan diturunkan wahyu itu beliau mulai berdakwah. Nah, mula-mula beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Nah, setelah itu banyak yang meluk Islam, barulah beliau berdakwah secara terang-terangan. Bagaimana kelanjutannya? Ya, kita simak sampai habis ya. Oke. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW bertafakur. Nah, Nabi Muhammad SAW itu bertafakur untuk memikirkan jalan keluar agar kaumnya itu tidak lagi menyembah berhala. Karena di saat itu, di zaman jahiliyah itu banyak sekali orang-orang yang menyembah berhala. Karena di Ka'bah sendiri di Mekah itu berjumlah kurang lebih 360 berhala ya, patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, Rasulullah SAW itu bertafakur itu di tempatnya di Gua Hiro. Ya, yang Gua Hiro itu terletak 6 kilo, ingat ya, 6 kilometer di sebelah timurnya kota Mekah. Nah, biasanya ini keluar ya, pilihan ganda. Awalnya Nabi Muhammad itu bertafakur selama beberapa jam ya, akan tetapi lama-kelamaan beliau itu sering menghabiskan waktunya berhari-hari untuk bertafakur. Nah, tujuan Nabi Muhammad SAW bertafakur adalah apa? Tujuannya ini ya, agar ia menjauhkan jiwa raganya dari urusan keduniawian ya. Nah, dengan bertafakur, Nabi Muhammad juga terhindar dari pergaulan orang-orang yang berakhlak buruk. Nah, karena sejak usia remaja, Nabi Muhammad SAW tidak suka dengan orang-orang yang senang bermabuk-mabukan, berpoya-poya, ya, berjudi dan lain-lain. Pokoknya yang sekiranya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, dan dengan demikian itu jiwa dan raga Nabi Muhammad SAW benar-benar suci. Nah, dalam masa bertafakur ini, keluarga Nabi Muhammad tidak pernah menghalanginya. Bahkan Sayyidah Khadijah itu menyiapkan makanan ya, bekal kalau Rasulullah akan pergi selama beberapa hari. Nah, apabila anak-anaknya bertanya, nah Sayyidah Khadijah itu tidak pernah berbohong. Nah, dan anak-anak juga tidak pernah rewel ya. Tidak pernah menghalangi ya apabila ditinggalkan oleh ayahnya untuk bertafakur. Kadang-kadang salah seorang di antara mereka menyertai Nabi Muhammad ke Gua Hiro. Mereka seakan tahu bahwa ayahnya sedang mempersiapkan diri untuk menerima tugas yang sangat berat. Nah, Nabi Muhammad baru kembali apabila ia sudah rindu kepada anak-anaknya atau bahkan bekalnya itu sudah habis. Nah, dengan bertafakur, Nabi Muhammad membersihkan hatinya, pikirannya menjadi bersih dan tidak tercampur urusan
duniawi. Nah, sepanjang bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW itu menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah. Ya. Oke, yang B, turunnya wahyu. Nah, turun wahyu yang pertama, pada tanggal 17 Ramadan. Ya, biasanya disebut dengan nuzulul Quran kalau kita sekarang. Ya, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nah, pada tanggal 17 Ramadan ada keanehan di dalam Gua Hira. Nah, di situ ia bertepatan tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Nabi Muhammad SAW itu melihat apa? Melihat cahaya yang terang benderang ya memenuhi Gua Hira, terang sekali. Kemudian muncullah siapa? Malaikat Jibril dan tiba-tiba merangkul Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Iqra, bacalah." Nah, tapi Nabi Muhammad SAW itu menjawab apa? "Aku tidak bisa membaca." Ya, malaikat Jibril makin mempererat rangkulannya ya dan mengulangi perintahnya. Nabi Muhammad menjawab ya dengan jawaban yang sama itu berulang-ulang sampai 3 kali ya. Kemudian malaikat Jibril itu membaca surah apa? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, apa bunyinya? Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sampai akhir ya, sampai ayat 1 sampai 5. Nah, Nabi Muhammad pun menirukan bacaan itu. Nah, hatinya bergetar. Nabi Muhammad SAW itu ya bergetar gemeteran kayak orang kayak gimana gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu pulang dengan badan yang menggigil kedinginan. Nah, ia segera menemui Khadijah ya, istri beliau, dan berkata, selimutilah saya ya. Nah, Nabi Muhammad menggigil seperti orang yang terkena demam. Nah, setelah merasa tenang, barulah Rasulullah SAW itu bercerita kepada Sayyidah Khadijah. Nah, mengenai kejadian yang baru saja yang dialaminya di Gua Hira. Nah, Khadijah pun membawa Nabi Muhammad SAW kepada menemui saudaranya, ya. Siapa? Yaitu Waraqah bin Naufal. Nah, ingat-ingat namanya ya, Waraqah bin Naufal. Ia seorang pemeluk Nasrani yang taat dan mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani. Nah, Khadijah menceritakan kejadian yang baru saja dialami suaminya. Setelah mendengar cerita Khadijah, ya, Waraqah berkata, "Demi Tuhan, Dia telah memilihmu menjadi nabi umat ini. Malaikat Jibril telah datang kepadamu sebagaimana ia datang kepada Nabi Musa. Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu. Mereka akan memusuhimu, melawanmu dan membuangmu. Nah, sungguh jika aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu." Nah, itu kata Waraqah bin Naufal. Nah, meskipun khawatir, Nabi Muhammad SAW menjadi tenang kembali setelah mendengar nasihat dari Waraqah bin Naufal. Khadijah juga merasa gembira mendengar suaminya diangkat menjadi seorang nabi. Nah, nabi itu tugasnya sangat besar. Adalah apa? Nabi itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyunya. Dengan diterimanya wahyu itu, maka berarti Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi ya. Itu saja pembahasan kita hari ini, anak-anak. Ya, silahkan dibuka paketnya, dipelajari kembali. Itu saja, mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.